Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk sama-sama belajar tentang sejarah dan konsep dasar K3. Anak-anakku di mahasiswa teknik grafika, khususnya di prodi teknik grafika, hari ini kita akan banyak belajar tentang sejarah dan konsep dasar K3. Nanti saya akan share apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting karena hampir semua bidang termasuk di teknik grafika ini merupakan salah satu bidang yang harus kita pelajari dan kuasai. Karena hampir semua jurusan pun menggunakan materi dari konsep K3 ini dalam kehidupan ketika melakukan pekerjaan dalam setiap harinya. Hal ini disebabkan karena keselamatan dan kesehatan kerja ini harus diaplikasikan di semua bidang, baik itu di bidang perkantoran, rumah sakit, ataupun pabrik. Sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu K3 ini merupakan ilmu yang universal. Keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka para pihak diharapkan tenaga kerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman, serta mencapai keutuhan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Nah, selanjutnya, apa sih yang akan kita pelajari pada materi hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sejarah K3, baik di dunia maupun di Indonesia, sehingga kita mengetahui bagaimana sih proses dari sejarah di dunia maupun di Indonesia. Kemudian kita juga akan sama-sama belajar tentang apa sih definisi serta tujuannya dari keselamatan kerja maupun kesehatan kerja. Lalu kita juga akan membahas secara umum definisi K3, perbedaannya apa, tujuan K3, ada fungsi K3, dasar keilmuan, peran kesehatan dan keselamatan kerja, organisasi, dan lambang K3. Oke, sebelum kita membahas tentang sejarah K3 di dunia, ternyata teman-teman bahwa sejarah K3 ini sebenarnya sudah dilakukan gitu ya sejak zaman prasejarah. Sejarah perkembangan K3 tersebut akhirnya menjadi sumbangsih dalam keilmuan K3 hingga saat ini. Nah, menurut Ismara dan kawan-kawan pada tahun 2014, ini membagi ada 4 era yang bisa dijadikan rujukan untuk mempelajari sejarah K3. Nah, menurut Ismara dan kawan-kawan, 4 era itu apa saja? Yaitu ada era revolusi industri abad ke-18, juga ada era industrialisasi, kemudian ada era manajemen tahun 1950-an sampai sekarang, dan ada era mendatang. Kita akan membahas satu persatu bagaimanakah perkembangan dari setiap era tersebut. Nah, yang pertama adalah era revolusi industri, yaitu ke abad 18. Nah, di era ini sudah banyak perkembangan dan juga banyak kejadian-kejadian yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi, yang pertama, di era revolusi industri abad ke-18 ini terjadi pergantian tenaga hewan dan manusia dengan mesin-mesin. Jadi, zaman dahulu kala dari sejak zaman prasejarah yang tadi saya sebutkan, bahwa zaman dulu itu untuk bisa bekerja, itu mereka menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia itu sendiri. Bisa dibayangkan ya, ketika kita ingin membuat sebuah
alat atau benda, lalu yang kita gunakan adalah tenaga dari hewan atau manusia. Pasti menghasilkan proses yang sangat lama, kemudian dari segi waktu ya, kemudian juga dari segi tenaganya, pasti memerlukan tenaga yang sangat ekstra. Nah, pada abad 18 ini, itu sudah terjadi pergeseran. Jadi, di masa itu sudah menggunakan mesin-mesin, artinya dari segi waktu dan tenaga manusia itu sudah sangat terkurangi. Tetapi dengan adanya mesin-mesin itu, kemudian muncullah berbagai macam penyakit juga. Jadi ada efek negatifnya seperti itu. Kemudian juga terjadi pengenalan metode-metode baru dalam pengolahan bahan baku, yaitu khususnya di bidang kimia dan industri kimia dan logam. Yang terakhir adalah mulai munculnya penyakit-penyakit. Nah, itu di era abad ke-18. Kemudian kita akan beralih ke era industrialisasi. Di era industrialisasi ini sudah terjadi perkembangan ketiga mengikuti penggunaan teknologi. Jadi di era industrialisasi ini sudah diperkenalkan berbagai macam seperti APD, alat pelindung diri, kemudian ada safety device, interlock, dan alat-alat pengaman. Jadi di sini sudah mulai adanya perhatian terhadap para pekerja di industri khususnya. Kemudian, setelah era revolusi industri dan era industrialisasi, kita akan berlanjut ke era manajemen, yaitu tahun 1950-an hingga sekarang dan era mendatang. Nah, di era manajemen tahun 50-an hingga sekarang ini sudah banyak terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan ya. Menurut teori Hendrik yang meneliti bahwa penyebab-penyebab kecelakaan umumnya itu 85% terjadi karena faktor manusia atau unsafe action dan faktor kondisi kerja yang tidak aman atau unsafe condition. Jadi kita bisa memastikan bahwa ternyata kecelakaan kerja itu sebenarnya sangat bisa dihindari. Kenapa? Karena penyebabnya itu dari manusia itu dan dari faktor kondisi kerjanya, sehingga kita bisa merekayasa agar kejadian kecelakaan itu tidak terjadi dan kita bisa menghindarinya. Yang kedua, adanya ILSI tahun 1972, yaitu teori loss causation model. Jadi mengatakan bahwa ternyata faktor manajemen merupakan latar belakang penyebab terjadinya kecelakaan. Jadi di tahun 1950-an ini kan disebut era manajemen. Kenapa? Karena memang sudah ditemukan bahwa faktor manajemen itu merupakan faktor yang bisa melatar belakangi terjadinya kecelakaan. Jadi, manajemen ini sangat penting di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat kerja karena dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kemudian di tahun 1950-an ini juga apa yang muncul gitu ya? Yang muncul adalah sistem manajemen K3, yaitu ke abad 20-nya. Mungkin menuju abad 20 ya, yang berorientasi pada koordinasi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian dengan adanya SMK3 ini, muncullah standar-standar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, bahkan ada ISO yang terbaru. Nanti kita akan bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Nah, SMK3 ini sebenarnya dilatar belakangi dengan adanya kasus kecelakaan di Bhopal tahun 1984. Dan kemudian pada abad 20 ini berkembanglah suatu konsep keutuhan, keterpaduan sistem manajemen K3 yang berorientasi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Gitu ya. Nah, untuk era mendatang ini sebenarnya penerapan aspek-aspek K3 itu menyentuh segala sektor aktivitas kehidupan. Di sini kata kuncinya, seluruh sektor aktivitas kehidupan. Artinya, K3 ini seharusnya sudah menjelma menjadi sebuah konsep
yang menyatu dalam kehidupan kita. Setiap aktivitas, apakah kita memasak, maka memasak itu juga harus bisa menerapkan konsep K3. Bagaimana supaya ketika di dapur itu tidak kecelakaan ketika memasak. Misalnya gas meledak, atau tangan kita teriris oleh pisau. Nah, itu juga merupakan aktivitas yang berkaitan dengan kecelakaan kerja di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di era mendatang itu harapannya bahwa K3 ini harus bisa diterapkan di setiap aspek kehidupan kita, yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta penerapan hak asasi manusia demi terwujudnya kualitas hidup yang tinggi. Lalu bagaimana sih sejarah K3 di Indonesia? Ini kalau berdasarkan buku yang saya ambil gitu ya, di sini ada banyak periodenya, dari sebelum abad ke-17 sampai ke era mendatang. Di abad ke-17 ini, sebelum abad 17, ternyata penggunaan bahan alamiah yang digunakan sebagai obat untuk prajurit yang terluka dan pengenalan beberapa bahan toksikan alamiah untuk senjata. Nah, ini merupakan awal pengenalan K3. Jadi di sini sebenarnya walaupun mereka tidak paham ya apa sih K3 gitu, ya, tapi sebenarnya mereka sudah menerapkan prinsip K3, yaitu melakukan pengobatan prajurit yang terluka. Nah, pengobatan itu juga merupakan bagian dari aspek K3. Selanjutnya, di masa penjajahan Belanda. Nah, di sini sudah mulai di era penjajahan Belanda. Jadi, perkembangan K3 pada masa Belanda ini sebenarnya berbeda dengan makna K3 sesungguhnya. K3 hanya ditujukan untuk bangsa Belanda. Begitu juga dengan peraturannya. Jadi, di masa penjajahan Belanda ini ternyata sudah menerapkan konsep K3. Tapi, sayangnya konsep K3 ini hanya diberlakukan untuk warga-warga Belanda saja, sedangkan warga pribumi, warga Indonesia itu tidak diperkenankan gitu ya, untuk bisa menikmati dari konsep K3 ini. Artinya apa? Artinya setiap perlindungan, kesehatan, dan keselamatan kerja ini tidak diberikan haknya untuk warga Indonesia saat itu. Kemudian berlanjut ke masa penjajahan Jepang. Di masa penjajahan Jepang ini ternyata tidak terjadi sama sekali perkembangan K3. Lalu bagaimana dengan masa kemerdekaan di Indonesia? Nah, dasar hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, di sini di masa kemerdekaan itu sudah ada eh, hak untuk bekerja. Di sini sebuah awalan gitu ya, start-nya. Ternyata warga Indonesia itu memang berhak untuk bekerja, tapi di sini baru berhak untuk bekerjanya saja. Lalu untuk hak-hak lainnya ketika bekerja, misalnya kesehatan, keselamatan, itu ternyata belum diatur. Kemudian selanjutnya tahun 1970 yaitu pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada tahun 70 lahirlah Undang-Undang Keselamatan Kerja, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Kemudian berdirinya lembaga yang bergerak di bidang K3 dan akhirnya juga muncul sistem manajemen K3 di Indonesia. Ini sudah menunjukkan bahwa Indonesia pun sudah sangat aware untuk bisa melindungi para pekerjanya. Kemudian lanjut ke era reformasi. Di era reformasi ini, pemerintah daerah pun memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan K3. Kemudian, ternyata K3 di era reformasi itu mulai berkembang, tidak hanya di perusahaan. Kita tahu ya, ternyata sekarang ini K3 juga sudah sangat banyak diterapkan di berbagai aspek, seperti di rumah sakit, K3 di rumah sakit. Ada lagi K3 di perkantoran, K3 di bidang busana,
K3 di bidang lainnya gitu ya. Jadi di sini sudah mulai muncul berbagai macam aktivitas yang harusnya memang sudah dikaitkan dengan K3. Kemudian di masa mendatang, pada masa ini lebih menekankan pada kesadaran dan perilaku yang selamat dan sehat. Jadi intinya sama dengan sejarah K3 di dunia, untuk di masa mendatang ini memang setiap aktivitas itu harus bisa diterapkan dengan aspek K3. Tapi yang dibangun adalah kesadaran berperilaku K3-nya. Bagaimana agar kita tetap sadar bahwa ketika melakukan suatu aktivitas itu harus menerapkan prinsip-prinsip dari K3. Itu ya untuk sejarah K3 di Indonesia maupun di dunia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang keselamatan, kesehatan kerja yang disingkat dengan K3. Nah, sebelum kita membahas tentang lebih lanjut apa itu definisi keselamatan, kesehatan kerja atau K3, ada hal-hal yang perlu kita pelajari ya, sehingga kita merasa, oh memang perlu ini kita belajar K3 gitu ya. Kita perlu untuk menerapkan K3. Karena K3 ini merupakan aspek fundamental yang perlu kita terapkan dimanapun aktivitasnya, dimanapun kita bekerja, baik di perkantoran, terutama apalagi rumah sakit maupun di pabrik atau di industri. Nah, kita akan belajar ke-8 filosofi tersebut. Filosofinya apa saja? Yang pertama, safety is an ethical responsibility. Apa sih maksudnya? Bahwa keselamatan merupakan sebuah tanggung jawab etika. Jadi, K3 adalah tanggung jawab moral atau etika. Karena masalah K3 hendaklah menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga kesehatan sesama manusia. Karena K3 bukan sekedar pemenuhan perundang-undangan atau kewajiban. Ini yang patut kita garis bawahi ya, bahwa kita melakukan sebuah peraturan itu, melakukan sebuah pekerjaan itu tidak hanya berdasarkan keterpaksaan atau merasa, "Ah, ini kan, aturan," gitu ya, tapi ini, harus dirasakan bahwa EK3 ini merupakan memang sebuah et apa ya, tanggung jawab etik atau moral gitu ya. Jadi ketika kita melaksanakan pun merasa ikhlas, merasa mudah untuk melaksanakannya, karena ini adalah etika, moral yang harus dilaksanakan. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah safety is a culture, not a program. Jadi, K3 ini bukan sekedar program yang dijalankan perusahaan untuk sekedar memperoleh penghargaan dan sertifikat. K3 hendaklah menjadi cerminan dari budaya dalam organisasi. Karena kita ketahui ya bahwa setiap perusahaan atau industri di Indonesia itu wajib menerapkan K3. Kalau tidak menerapkan K3, maka bisa saja terjadi adanya punishment dari pemerintah. Dan tentunya ada kriteria-kriteria dong ketika industri itu harus melaksanakan kewajiban K3. Nanti bisa searching gitu ya, perusahaan atau industri seperti apa sih yang wajib untuk melaksanakan K3? Karena sebenarnya tidak semua industri juga harus melakukan K3 secara aturan, seperti itu. Tapi akan lebih baik, apapun industrinya, sebaiknya tetap menerapkan K3. Itu ya. Penjelasan dari safety is a culture, not a program. Kemudian, filosofi ketiga adalah management is responsible. Jadi, manajemen perusahaan adalah orang yang paling bertanggung jawab mengenai K3. Sebagian tanggung jawab dapat dilimpahkan secara beruntun ke tingkat yang lebih bawah. Jadi intinya adalah bahwa manajemen, orang yang megang di manajemen ini harus bertanggung jawab gitu ya. Entah secara job desk-nya nanti diturunkan kepada pihak yang di bawahnya itu tidak masalah. Yang penting dari pihak manajemennya ini sudah ada dorongan, sudah ada kemauan untuk bisa menerapkan K3 bagi
para pekerjanya untuk melindungi. Kemudian, yang keempat adalah employee must be trained to work safety. Jadi, setiap pekerja, setiap tempat kerja, lingkungan kerja, dan jenis pekerjaan kan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dan persyaratan K3-nya pun berbeda, bukan? Jadi K3 ini harus ditanamkan dan dibangun. Dibangun melalui apa? Melalui pembinaan dan pelatihan. Jadi saya pernah berkunjung ke suatu perusahaan atau industri, di sana juga menerapkan K3, industrinya industri di bidang karton KKG ya, karton gelombang itulah ya. Nah, ternyata mereka menerapkan K3, jadi mereka setiap bulan atau setiap tahun itu sudah ada training-trainingnya, sudah ada persiapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar para pekerja itu bisa aman dan nyaman ketika bekerja. Ada banyak jenis-jenis pelatihan, seperti pelatihan kebakaran, pelatihan mitigasi bencana, dan pelatihan lainnya. Tentu itu sangat bermanfaat dan itu biasanya dilakukan, setiap tahun, jadi selalu diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang, tentu juga biasanya ada faktor manusianya, yaitu lupa. Tuh, jadi teman-teman tidak kaget gitu ya ketika bekerja itu tidak hanya bekerja lalu terima gaji, itu tidak. Tetapi juga teman-teman harus bisa, mengikuti kegiatan atau agenda-agenda yang itu merupakan bermanfaat untuk teman-teman semua ketika bekerja. Karena bekerja itu ya tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban, terus terima uang itu tidak itu saja, tapi juga ada aspek kesejahteraan, keselamatan yang harus teman-teman, terus tumbuhkan gitu ya. Sehingga dengan adanya teman-teman mengikuti kegiatan tersebut, kemudian teman-teman bisa menjadi lebih nyaman, aman, kemudian selalu sehat, justru itu akan sangat menguntungkan para, para manajemen di industri tersebut gitu ya. Dengan teman-teman merasa sehat ketika bekerja, maka produktivitas itu pun akan semakin meningkat. Berbeda ketika teman-teman merasa sakit-sakitan, pasti itu akan merusak sistem yang ada di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya, safety is a condition of employment. Jadi, ketiga adalah tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang aman. Lingkungan kerja yang menyenangkan dan serasi akan mendukung tingkat keselamatan. Kondisi ketiga dalam perusahaan adalah pencerminan dari kondisi ketenagakerjaan dalam perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, all injuries are preventable. Jadi setiap kecelakaan itu sebenarnya dapat dicegah gitu ya. Karena itulah prinsip dasar dari K3. Kecelakaan itu dapat dicegah karena kecelakaan itu ada sebabnya. Jika sebab kecelakaan dapat dihilangkan, maka kemungkinan kecelakaan itu dapat dihindarkan. Kemudian, ketujuh adalah safety program must be set specific. Jadi, program K3 itu harus dibuat berdasarkan kebutuhan kondisi dan kebutuhan nyata di tempat kerja sesuai dengan potensi bahaya, sifat kegiatan, kultur, kemampuan, finansial, dan lain-lain. Program K3 harus dirancang spesifik untuk masing-masing organisasi atau perusahaan. Jadi, teman-teman juga harus sudah memahami sebenarnya kriteria dari industri grafika itu seperti apa, potensi bahayanya apa saja. Dengan mengenali berbagai macam resiko, potensi bahaya, teman-teman akan tahu, oh ini loh program yang harus kita tanamkan ketika bekerja di industri grafika. Jadi teman-teman sudah bisa memikirkan gitu, sudah bisa menganalisis. Analisis ini merupakan salah satu hal yang harus teman-teman mampu memilikinya karena teman-teman adalah salah satu lulusan di bidang diploma 3. Diploma 3 itu salah satu kompetensinya adalah mampu melakukan analisis. Gitu ya. Yang terakhir adalah safety is good business. Kenapa disebut good business? Karena melaksanakan K3 itu harusnya tidak dianggap sebagai pemborosan atau sebagai biaya tambahan.
Melaksanakan 3 adalah sebagai bagian dari proses produksi atau strategi perusahaan. Kinerja K3 yang baik akan memberikan manfaat terhadap bisnis perusahaan, ya. Itu merupakan filosofi kenapa sih kita harus melaksanakan K3 di setiap tempat kerja atau di setiap aktivitas kita. Kemudian, sebelum kita lanjut ke apa sih itu K3, keselamatan itu apa, kesehatan itu kerja, perbedaannya apa, ini saya akan memberikan pemahaman bahwa ternyata konsep K3 atau pengertian K3 itu memiliki perubahan makna. Jadi di sini ada konsep lama dengan konsep baru. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap ya, apa sih ternyata perbedaan dari konsep lama dan konsep baru ini. Nah, ini ada rangkumannya bahwa dari konsep lama ternyata dulu itu kecelakaan, orang-orang menganggap bahwa kecelakaan itu merupakan nasib sial dan merupakan risiko yang harus diterima. Itu konsep lama. Jadi ya sudah kalau udah kecelakaan ya udah gitu ya, nggak ada apa namanya hal-hal yang harus dicegah, harus dianalisis, kenapa sih terjadi kecelakaan gitu ya. Itu zaman dulu gitu ya. Tapi konsep baru ini mandang bahwa kecelakaan bukan sebuah nasib. Dengan memandang hal tersebut, maka pihak industri atau perusahaan itu akan berpikir bagaimana caranya mencegah kecelakaan tersebut. Kemudian konsep lama itu adalah tidak perlu berusaha mencegah. Jadi ya sudah gitu ya, kerja ya kerja. Kalau misalnya ada kecelakaan ya itu bagian dari nasib. Jadi tidak ada proses untuk mencegah. Sedangkan konsep baru, kecelakaan pasti ada penyebabnya sehingga dapat dicegah. Itu ya. Terus konsep lama masih banyak pengganti pekerja. Nah, ini merupakan pemikiran kolonial ya. Jadi teman-teman ketika membandingkan konsep lama dan konsep baru, ketika teman-teman ada pikiran, ah kalau misalnya ada K3, nanti ngambil produksi dong. Kalau ada K3, biayanya cukup tinggi. Nah, itu berarti teman-teman masih menggunakan pemikiran konsep lama. Itu ya, nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri ya, konsep lama dan konsep baru. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pengertian dari keselamatan kerja dan tujuan keselamatan kerja. Apa sih sebenarnya keselamatan kerja itu, lalu bedanya apa dengan kesehatan kerja? Nah, kita akan sama-sama membahas, mempelajarinya bersama. Jadi, saya bacakan bahwa keselamatan kerja itu poin-poinnya adalah kondisi yang bebas dari risiko kecelakaan atau kerusakan. Bebas dari risiko kecelakaan. Ya, ini poinnya. Yang kedua, kondisi kerja yang aman atau selamat, tetapi juga memerlukan dukungan sarana dan prasarananya apa? Contohnya adalah penggunaan APD, kemudian adanya rambu-rambu, adanya alat-alat yang bisa melindungi para pekerja. Kemudian, yang familiar sekali pengertian dari keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, proses pengolahan, landasan tempat kerja, lingkungan, serta cara melakukan pekerjaan. Nah, di sini yang perlu kita tekankan adalah bahwa untuk keselamatan kerja ini memiliki sifat atau titik tekannya itu adalah lebih kepada lingkungan kerja, yang kedua adalah bersifat teknik biasanya ya. Itu yang akan membedakan antara keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Itu yang perlu teman-teman ingat ya. Jadi keselamatan kerja itu erat kaitannya dengan lingkungan kerja, yang kedua adalah biasanya bersifat teknik atau teknis. Itu ya. Nah, untuk tujuan keselamatan kerja, ini ada banyak, mulai dari para pegawai mendapat jaminan, kemudian setiap perlengkapan peralatan dapat digunakan sebaik-baiknya. Semua hasil produksi terpelihara, adanya jaminan atau hasil pemeliharaan, sampai pada pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Itu tujuan keselamatan kerja menurut Sumakmur tahun 1981. Kemudian kita akan mempelajari
Lalu apa bedanya dengan kesehatan kerja? Jadi kalau kesehatan kerja adalah suatu kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Nah, pengertian sehat itu ya. Jadi kalau secara umum, sehat itu apa? Sehat adalah suatu kondisi fisik, mental, sosial seseorang yang bebas dari gangguan atau penyakit. Juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Paradigma baru dalam aspek kesehatan ini mengupayakan agar yang sehat tetap sehat dan bukan sekedar mengobati, merawat, menyembuhkan gangguan kesehatan atau penyakit. Oleh karenanya, perhatian utama di bidang kesehatan itu lebih ditujukan ke arah pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya penyakit serta pemeliharaan kesehatan seoptimal mungkin. Jadi di sini yang paling ditekankan adalah aspek preventifnya, pencegahan dan promotifnya, promosi kesehatannya ya. Jadi sehat itu tidak hanya bebas dari fisik, misalnya ada sakit flu atau apa, tetapi juga kesehatan mental teman-teman, stres atau apa itu juga bagian dari kesehatan kerja. Terus emosi dan lain sebagainya. Lalu titik tolaknya apa sih gitu ya? Yang membedakan antara keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau untuk kesehatan kerja ini yang ditekankan adalah faktor manusianya dan adanya pencegahan atau promosi atau sebelum terjadinya dan pemeliharaan kesehatan dari si pekerjanya. Jadi lebih ditekankan kepada aspek manusianya ya. Kemudian tujuan dari kesehatan kerja itu apa? Nah ini ya, jadi di sini ada banyak. Yang paling penting adalah memelihara dan meningkatkan, kemudian mencegah timbulnya gangguan kesehatan, memberikan perlindungan, dan menempatkan dan memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis mereka. Jadi kita bayangkan teman-teman, ketika kita bekerja itu, ketika sudah menerapkan kesehatan, keselamatan kerja, kita tuh akan merasa aman dan nyaman ketika bekerja. Ya, bekerja adalah ibadah. Dengan ibadah, bekerja adalah ibadah. Tapi ketika kita melakukan ibadah atau bekerja tersebut juga harus memikirkan faktor-faktor lain yang harus dilaksanakan gitu ya. Kemudian kita akan mempelajari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, istilah dari K3 itu bermacam-macam ya. Mungkin teman-teman ada yang mendengar ketika di perusahaan nanti ada hygiene perusahaan, ada hypercare, dan ada yang disebut juga dengan K3 atau istilah AC-nya occupational safety and health atau juga occupational health and environment. Jadi kalau misalnya kalian browsing tentang jurnal-jurnal, mungkin bisa menggunakan istilah occupational safety and health. Nah, K3 ini merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja melalui penerapan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi membahayakan para pekerja. Nah, ini adalah perbedaan definisi K3 antara ILO WHO dengan OSHAS. Nah, ini kita bisa melihat ada dari cakupan, ada sasaran, dan titik tekannya. Jadi kalau menurut ILO WHO, bahwa definisi K3 itu perlindungan kesehatan masyarakat pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sasarannya adalah pekerja, titik tekannya adalah kesehatan kerja. Sedangkan untuk OSHAS, itu titik tekannya adalah di keselamatan kerja. Sasarannya adalah lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerjanya seperti apa yang baik untuk para pekerjanya.
tentunya melihat aspek dari fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Tujuan K3 ini apa? Nah, tujuan K3 ini juga banyak teman-teman ya. Mulai dari menjamin keselamatannya, tidak hanya keselamatan individu, tapi juga memelihara sumber produksinya, lingkungan kerjanya, kondisi yang sehat, dan melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya. Sedangkan tujuan utama K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu ada 3, sebenarnya sudah merangkum dari tujuan K3 dari slide sebelumnya ya. Intinya terjadinya keselamatan setiap pekerja, terus menjamin sumber produksinya yang menguntungkan untuk industrinya, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, ini merupakan fungsi dari kesehatan kerja maupun keselamatan kerja. Teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut ya dengan membaca saja. Ini saya kira sudah jelas untuk fungsinya. Kemudian ini, peran kesehatan dan keselamatan kerja dalam ilmu kesehatan kerja. Bahwa upaya perlindungan kesehatan para pekerja dan upaya promosi kesehatan, keselamatan, pemantauan, dan lain sebagainya ya. Jadi ada peran kesehatan gitu ya dan keselamatan kerja di bidang ilmu kesehatan kerja. Nah, ini merupakan lambang K3. Teman-teman bisa melihat gitu ya. Ini sudah sering dan teman-teman pasti sangat familiar tentang lambang ini. Sebenarnya lambang ini memiliki makna loh, teman-teman. Apa sih maknanya gitu ya? Nah, di sini teman-teman, palang bermakna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi plus tambah ini ternyata artinya adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan itu identik dengan keselamatan kerja. Penyakit akibat kerja itu identik dengan kesehatan kerja, itu ya. Terus ada roda. Nah, roda ini ternyata melambangkan kondisi bekerja dengan kesegaran jasmani maupun rohani. Kemudian warna putih bermakna bersih dan suci, warna hijau artinya selamat, sehat, dan sejahtera. 11 gigi roda bermakna 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nanti undang-undangnya seperti apa kita akan bahas di pertemuan setelah ini. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam pembahasan pertemuan pada kesempatan hari ini. Untuk lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa mempelajari lebih dalam. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita di pertemuan kedua ini, yaitu tentang sejarah dan konsep dasar dari K3. Mudah-mudahan bisa difahami. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, nanti kita bisa sediakan waktunya untuk bisa melaksanakan sesi tanya-jawab. Cukup sekian dari Ibu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.